Hari ini saya akan mempresentasikan tentang siklus pengeluaran. Dengan anggota yang pertama ada Monica Dewi dengan NIM 19047, yang kedua ada Helena Sri Astuti dengan NIM 19049, lalu ada Marcella Fiorista dengan NIM 1959 dan ada Maria Utami dengan NIM 19074. Sistem pengeluaran adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama siklus pengeluaran. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan total biaya perolehan dan pemeliharaan persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama ada memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Ada beberapa proses, yaitu Economic Order Quality atau EOQ adalah ukuran pesanan optimal untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penyimpanan, dan kehabisan stok. Yang kedua ada reorder point atau titik pemesanan ulang, adalah menentukan tingkat yang mana saldo persediaan dari suatu barang harus berada sebelum pesanan untuk mengirim stok dimulai. Selanjutnya ada material request planning, adalah sebuah pendekatan untuk manajemen persediaan yang berupaya untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan meningkatkan akurasi teknik perkiraan untuk penjadwalan pembelian dengan lebih baik guna memenuhi kebutuhan produksi. Selanjutnya ada sistem persediaan just-in-time, adalah sebuah sistem yang meminimalkan atau mengeliminasi persediaan secara virtual dengan membeli dan memproduksi barang hanya sebagai respon terhadap penjual aktual, bukan yang diperkirakan. Lalu ada permintaan pembelian, adalah sebuah dokumen atau formulir elektronik yang mengidentifikasi requirement, mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, kualitas, dan harga dari setiap barang yang diminta, dan mungkin menyediakan seorang pemasok. Memilih pemasok, ada beberapa faktor yang dipertimbangkan ketika memilih pemasok. Yang pertama adalah harga, kualitas bahan baku, dan keandalan dalam pengiriman. Proses selanjutnya adalah proses pembelian selimut atau blanket purchase order, adalah sebuah komitmen untuk membeli barang-barang tertentu pada harga yang telah ditentukan dari pemasok tertentu untuk jangka yang panjang yang telah ditentukan, seringnya 1 tahun. Vendor managed inventory adalah praktek di mana para prosedur dan distributor mengelola persediaan pelanggan eceran dengan menggunakan EDI. Pemasok mengakses sistem point of sale pelanggan untuk mengawasi persediaan dan secara otomatis mengisi kembali produk ketika produk tersebut jatuh pada tingkat yang telah disepakati. Yang kedua ada menerima bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Prosesnya adalah laporan penerimaan. Laporan penerimaan adalah sebuah dokumen yang mencatat detail setiap pengiriman, termasuk tanggal diterima, pengiriman, pemasok, dan kuantitas diterima. Yang kedua ada memo debit. Memo debit adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat pengurangan terhadap saldo yang harus dibayar oleh pemasok. Selanjutnya ada menyetujui faktor pemasok. Prosesnya ada paket voucher, adalah seperangkat dokumen yang digunakan untuk mengotorisasi pembayaran kepada pemasok. Ini terdiri dari pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Yang kedua ada sistem non-voucher, adalah sebuah metode untuk memproses utang yang tiap-tiap fakturnya disetujui untuk diposting ke catatan pemasok individu dalam file utang kemudian disimpan dalam faktur terbuka. Yang ketiga ada sistem voucher. Sistem voucher adalah metode untuk memproses utang yang mana voucher pencairan disiapkan
bukannya memposting faktur secara langsung ke dalam pasokan dalam buku besar pembantu utang. Voucher pencairan mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktor yang beredar, dan mengidentifikasi jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi diskon dan potongan yang berlaku. Selanjutnya ada voucher pencairan. Voucher pencairan adalah dokumen yang mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktor yang beredar, dan mengindikasi jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. Lalu ada voucher pencairan adalah dokumen yang mengidentifikasi pemasok, mencantumkan faktor yang beredar, dan mengidentifikasi jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi setiap diskon dan potongan yang berlaku. Selanjutnya ada evaluation receipt statement adalah sebuah pendekatan tanpa faktur terhadap utang yang menggantikan proses pencocokan 3 cara, yaitu faktor pemasok, laporan penerimaan, dan pesanan pembelian, dengan mencocokkan 2 cara atas pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Selanjutnya ada kartu pengadaan. Adalah sebuah kartu kredit koperasi yang para pegawai dapat gunakan hanya pada pemasok tertentu untuk membeli jenis-jenis barang tertentu. Yang keempat ada pengeluaran kas. Prosesnya adalah melakukan pembayaran kepada pemasok. Lalu ada sistem informasi siklus pengeluaran. Aktivitas-aktivitas dalam siklus pengeluaran adalah cerminan dari aktivitas-aktivitas dasar yang dijalankan dalam siklus pendapatan. Aktivitas siklus pengeluaran sebagai berikut. 1. Pemesanan. Pemesanan berarti mengirimkan barang atau bahan baku, perlengkapan jasa ke pemasok. Selanjutnya ada penerimaan, yaitu menerima barang atau jasa dari pemasok. Yang ketiga ada pemrosesan faktur, yaitu meninjau dan menyetujui faktur dari pemasok. Dan yang keempat ada pengeluaran kas, yaitu memproses pembayaran ke pemasok. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam siklus pengeluaran. Untuk aktivitas yang pertama, yaitu masalah umum siklus pengeluaran. Ancaman yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Dengan pengendalian yang pertama, pembatasan akses terhadap data induk. Lalu yang kedua, tinjauan atas seluruh perubahan terhadap data induk. Lalu untuk ancaman yang kedua, yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif. Pengendalian yang dilakukan yaitu pengendalian akses dan enkripsi. Lalu ancaman yang selanjutnya adalah kehilangan atau penghancuran data. Untuk pengendalian yang dilakukan yaitu backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman yang selanjutnya adalah kinerja yang buruk, dengan pengendalian yaitu laporan manajerial. Lalu untuk aktivitas selanjutnya adalah aktivitas pemesanan. Untuk ancaman yang pertama yaitu kekurangan dan kelebihan persediaan, dengan pengendalian yaitu sistem persediaan dan perpetual. Lalu yang kedua yaitu perhitungan persediaan perpetual. Lalu untuk ancaman yang kedua yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan, dengan pengendalian, tinjauan, dan persetujuan permintaan pembelian. Lalu yang kedua, fungsi pembelian tersentralisasi. Lalu untuk ancaman yang selanjutnya adalah membeli pada harga yang melambung, dengan pengendalian yaitu daftar harga dan tinjauan pemesanan pembelian. Lalu ancaman selanjutnya yaitu membeli barang berkualitas inferior, dengan pengendalian yaitu pelacakan dan pemantauan kualitas produk dengan pemasok. Ancaman yang selanjutnya adalah pemasok yang tidak dapat diandalkan. Untuk pengendaliannya yaitu mengumpulkan dan mengawasi data kinerja pengiriman pemasok. Ancaman yang selanjutnya adalah membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi, dengan pengendalian yaitu mengurus sebuah daftar pemasok yang disetujui dan mengonfigurasikan sistem untuk mengizinkan pesanan pembelian hanya ke pemasok yang disetujui. Ancaman yang selanjutnya yaitu penyuapan. Untuk pengendaliannya yang pertama, melarang penerimaan hadiah dari pemasok. Lalu yang kedua yaitu rotasi pekerjaan dan libur wajib.
Untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas penerimaan, dengan ancaman yang pertama yaitu menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya adalah mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Untuk aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas penerimaan, dengan ancaman yang pertama yaitu menerima barang yang tidak dipesan. Pengendaliannya adalah mensyaratkan keberadaan pesanan pembelian yang disetujui sebelum menerima setiap pengiriman. Ancaman yang selanjutnya yaitu kesalahan dalam perhitungan. Dengan pengendalian mensyaratkan pegawai penerimaan untuk mendatangi laporan penerimaan. Lalu untuk ancaman yang selanjutnya yaitu memverifikasi penerimaan jasa. Dengan pengendalian yaitu mengendalikan anggaran dan audit. Lalu untuk ancaman yang selanjutnya yaitu pencurian persediaan. Dengan pengendalian pembatasan akses fisik atas kepersediaan. Lalu yang kedua, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi untuk mencatat kualitas. Lalu untuk ancaman aktivitas selanjutnya yaitu menyetujui faktur pemasok. Dengan aktivitas yang pertama yaitu kesalahan dalam faktur pemasok. Dengan pengendalian mensyaratkan tanda tangan terima untuk mendetail untuk pembelian kartu pengendalian. Lalu yang kedua ancamannya yaitu kesalahan dalam memposting ke utang. Dengan pengendalian, mengendalikan edit entry data. Lalu yang kedua, rekonsiliasi data catatan utang yang detail dengan akun kontrol buku besar umum. Lalu untuk ancaman yang selanjutnya yaitu kegagalan untuk memanfaatkan diskon bagi pembayaran tepat waktu. Dengan pengendalian, pengisian faktur berdasarkan tanggal jatuh tempo untuk diskon. Untuk aktivitas yang selanjutnya yaitu pengeluaran kas, dengan ancaman yaitu membayar untuk barang yang tidak diterima. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah mensyaratkan tanda terima bagi biaya perjalanan. Lalu yang kedua, penggunaan kartu kredit perusahaan untuk biaya perjalanan. Ancaman yang selanjutnya yaitu pembayaran yang diduplikasi. Untuk pengendaliannya yaitu kebijakan untuk membayar hanya dari salinan asli atas faktur pemasok. Ancaman yang selanjutnya yaitu pencurian kas dengan pengendalian akuntansi periodik atas seluruh cek yang dinomori secara urut oleh kasir. Lalu mensyaratkan tanda tangan rekap pada cek yang lebih besar dari jumlah tertentu. Untuk ancaman yang selanjutnya yaitu mengecek perubahan. Dengan pengendalian yang pertama, penggunaan tinta dan kertas yang khusus, lalu pengendalian pembayaran positif dengan baik. Untuk kasus yang kelompok kami ambil yaitu kasus dari Alpha Omega Elektronik atau AOE. Meskipun sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP baru di Alpha Omega Elektronik atau AOE, namun Alpha Omega Elektronik telah memungkinkan perusahaan untuk memangkas biaya yang terkait dengan pembelian dan akun terutang. Presiden AOE yakin bahwa ada perbaikan tambahan yang dibutuhkan. Dia sangat prihatin tentang masalah yang baru-baru ini diangkat oleh Wakil Presiden Manufaktur untuk AOE, karena beberapa produksi berjalan tertunda di pabrik Wichita. Karena komponen yang diindikasikan oleh catatan inventaris AOE tidak ditangani. Ada juga penundaan di pabrik Dayton karena pemasok tidak mengirimkan komponen yang tepat waktu atau mengirimkan produk di bawah standar. Presiden AOE meminta pengontrol dan wakil presiden sistem informasi AOE untuk beberapa rekomendasi tentang bagaimana sistem ERP baru di AOE. Karena sistem ini sangat membantu memecahkan masalah ini. Secara khusus, Presiden AOE meminta pengontrol dan wakil presiden sistem informasi AOE untuk membahas hal-hal berikut. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk memastikan catatan inventaris AOE terkini dan akurat untuk menghindari kekurangan komponen yang tidak terduga seperti yang dialami di pabrik Wichita. Lalu yang kedua, apa yang bisa dilakukan untuk memastikan pengiriman komponen berkualitas tepat waktu? Yang ketiga, apakah mungkin untuk mengurangi inventaris AOE dalam persediaan material? Lalu yang keempat,
bagaimana sistem informasi memberikan informasi yang lebih baik untuk memandu perencanaan dan produksi. Lalu yang terakhir, yaitu bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran yang lebih lanjut. Seperti yang diungkapkan kasus ini, kekurangan dalam sistem informasi digunakan untuk mendukung pengeluaran. Sistem kegiatan dapat menciptakan masalah keuangan yang signifikan bagi seluruh organisasi. Informasi terkini dan akurat tentang inventaris, pemasok, dan status pemesanan pembelian yang belum dibayar sangat penting untuk mengolah sistem pengeluaran secara efektif.